Selamat pagi anak-anak, selamat datang di Zoom Meeting. Zoom Meeting pagi hari ini, pelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya, saya ingin memeriksa yang hadir dan yang belum hadir yang izin. Ya, total yang hadir di Zoom Meeting sudah ada 29. Nanti kalau ada yang telat, silahkan menyampaikan izinnya kenapa telat gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran juga, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga pelajaran pagi hari ini melalui suratul Fatihah bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya sebelum mulai lagi materi ya. Tujuan pembelajaran pagi hari itu kita ngapain sih gitu. Yang pertama, nantinya kalian bisa menjelaskan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah, percaya bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar-benar ada. Kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Kamu percaya bahwa kitab Allah itu ada, buktinya dengan apa gitu, perilakunya kayak gimana gitu. Nah, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau kamu udah percaya, nanti nilai-nilai dari iman tersebut harus diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kayaknya udah mulai. Maksud saya, di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar, satu guru dengan siswa sedang mengaji ya. Ya, semuanya sedang mengaji. Siswa ini sedang membaca Al-Quran, siswi juga sedang membaca Al-Quran sendiri. Nah, kalau di sini guru membacakan, bisa jadi beliau sedang membacakan modelnya seperti apa, harus membacanya seperti apa, atau guru sedang menyimak muridnya yang sedang membaca seperti itu. Nah, nantinya kalau sudah begitu harus fokus satu persatu gitu, maju satu persatu di dicek sama gurunya udah betul apa belum gitu. Kalau ini kan belum bisa fokus nih, nah nanti satu biar fokus betul apa enggaknya, panjang pendeknya, tajwidnya seperti apa gitu. Nah, ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafalkan itu harus ada gurunya, harus ada guru yang paham tentang ilmu Al-Quran itu sendiri. Itu nggak sembarangan guru ya untuk belajar Al-Quran itu ya. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, coba berikan tanggapan tentang pesan yang ada di gambar tersebut. Maksud saya adalah pesan apa yang ingin kalian sampaikan dalam gambar tersebut. Nah, tulis di kolom Google Classroom yang sudah saya share di grup WhatsApp ya tadi ya. Gitu. Selanjutnya menanya, kemarin saya sudah menginstruksikan di grup WhatsApp bahwa membaca bab 1 pelajaran budi pekerti dan bikin agama Islam, yang sudah membaca insya Allah bisa menjawab sedikit banyak, walaupun nggak semuanya gitu ya, bisa menjawab pertanyaan yang sudah di sini. Dalam ketika saya menyampaikan sepengetahuan kalian, silahkan sambil mengerjakan gitu, ringan saja, nggak semuanya perlu dikerjakan, minimal 3 ya. Insya Allah yang sudah membaca bisa mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, insya Allah cukup. Soal yang pertama, apa saja ayat-ayat yang mendukung keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran? Nah, mungkin kalian sudah tahu. Jelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat yang kamu temukan tersebut. Ayat-ayat apa aja yang tadi, pesan-pesannya apa aja tadi. 3, carilah dan jelaskan suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, wahyunya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa apa? Jelaskan tanggapanmu tentang keberadaan kitab suci Taurat dan bandingkan dengan isi Al-Quran. Ini juga sudah tersedia di bahan bacaan. Carilah keberadaan kitab Zabur, baik melalui literatur Islam maupun yang lainnya. Kalian boleh membuka literatur yang lain atau bacaan yang lain gitu. Ntar kalian tambahkan, silahkan bawah. Asalkan waktunya sesuai ya, dikerjakan sesuai tepat waktunya.
Jelaskan tanggapanmu tentang keberadaan kitab suci Injil dan bandingkan dengan isi Al-Quran gitu. Ini juga sudah disampaikan di bacaan yang sebelumnya. Jelaskan keistimewaan kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Tuh, silakan dikerjakan. Selanjutnya ini ada sedikit kesalahan, saya salah ketik di sini, terlalu banyak. Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lainnya ini saya kira perlu dihapus, tapi nggak apa-apa, biar di sini nggak apa-apa. Yang pertama, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab itu apa aja? Ada Taurat diamanahkan atau diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah gimana? Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Subhanallahul azim. Artinya apa? Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Nah, Al-Quran itu dalamnya ada kebenaran yang sudah ditetapkan. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi, kitab-kitab yang sebelumnya itu udah dibenerin, bukan dibenerin secara salah atau benernya, tapi emang dibuktikan Al-Quran udah menjelaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu emang ada. Nah, itu dijelaskan sama Al-Quran udah ada. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara yang menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Itu ya. Selanjutnya, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab-kitab yang berisi peraturan, ketentuan. Nah, kitab-kitab di atas yang dimaksud ialah Zabur, Taurat, Injil itu berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman untuk umat manusia. Untuk pedoman dalam hidup, mereka harus punya pedoman dalam hidup, kalau enggak bisa enggak terarah gitu, seperti itu. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Nabi Zabur masanya berbeda dengan Nabi Isa. Gitu ya. Nabi Musa juga berbeda, Nabi Muhammad juga berbeda masanya. Gitu, beda-beda waktu kitab. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah, yaitu maksudnya adalah isi dari semua kitab itu sama, bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu gitu. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Ya, jadi ketentuan syariat berbeda zaman dulu dengan sekarang. Gitu. Selanjutnya, nah, selain kitab-kitab tersebut tadi, Allah juga menurunkan wahyu kepada nabinya. Wahyu tersebut bentuk suhuf. Suhuf itu wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Quran disebutkan suhuf yang dimiliki Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, seharusnya dicantumkan di sini juga. Ada ayat yang itu selanjutnya. Sesungguhnya terdapat dalam kitab-kitab terdahulu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, seperti itu. Itu udah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kitab sebelumnya itu emang benar-benar ada. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada apa aja gitu. Tadi udah ada 4 diturunkan kepada nabinya. Saya sedikit menjelaskan tentang kitab-kitab tersebut. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat yakni berasal dari kata Ibrani, instruksi yang berarti instruksi. Nah, kemudian Taurat juga merupakan salah satu dari 3 komponen yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi,
Ya kalau dalam agama Yahudi menyebutnya Biblia gitu. Kalau agama Islam kita menyebutnya Taurat gitu. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, perjanjian lama. Nah, selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari kata Zabara yazburu zabur yang berarti menulis. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci, ayat-ayat suci. Ada 190 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum tetapi hanya berisi nasihat, hikmat, pujian, sanjungan kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa Zabur berisi nyanyian gitu. Mungkin kalau nyanyian di ini ya ditambahkan oleh umat-umat terdahulu gitu supaya bisa tetap tahu bahwa ini emang benar-benar ayat seperti itu kan, karena sifatnya itu pujian, hikmah dan sanjungan kepada Allah. Selanjutnya ada kitab Injil. Nah, kitab Injil sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus mengajarkan tauhid atau umat pengikutnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Maksudnya ialah kitab Injil itu memang sudah didesain oleh Allah untuk menjelaskan bahwa Allah itu emang satu gitu. Tidak bisa diduakan. Ya, Tuhan Allah itu tidak bisa diduakan gitu. Hanya satu, bahwa Tuhan ini ya Allah gitu. Selanjutnya kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an ini merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, ya kan? Jadi saya nggak tahu benar apa enggaknya kalau kitab yang sebelumnya itu tidak dijelaskan, literatur sebelumnya, bahwa kitabnya itu berangsur-angsur juga atau langsung seperti itu ya, atau berkomunikasi atau via komunikasi lisan mungkin, karena ada beberapa nabi yang memiliki kelebihan seperti itu. Nah, Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tempatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 32.5.345 huruf ya. Jadi kalau terkait ini, angka-angka seperti ini banyak sekali perbedaan pendapat. Kalau juznya masih sama, surat juga masih sama. Kalau ayat banyak yang berbeda. Hanya saja karena kita berpedoman menggunakan buku yang sudah kita tetapkan dari pihak sekolah, mau nggak mau kita harus mengikuti seperti ini gitu. Itu. Nah, keistimewaan Al-Quran yakni petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian informasi kepada umat bahwa Nabi dan Rasul mempunyai aturan caranya dalam menyembah Allah. Saya jelaskan dulu yang A, bahwa Al-Quran itu menjadi rahmat atau menjadi hidayah atau menjadi bantuan atau menjadi petunjuk, gitu, seperti itu, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman itu percaya, bertakwa itu mentaati tata tertib ya, mentaati aturan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau sudah mentaati seperti itu, insya Allah kamu dapat petunjuk. Insya Allah kamu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk gitu. Karena kamu sudah sesuai aturan, insya Allah jalan tinggal lancar gitu, tidak ada halangan. Kemudian informasi kepada umat bahwa Nabi dan Rasul mempunyai aturan dan caranya dalam menyembah Allah. Jadi istimewanya Al-Quran itu bisa dijadikan informasi bahwa tiap Nabi dan Rasul mempunyai cara yang berbeda dalam menyampaikan Islam. Dalam menyampaikan Islam. Maksudnya mereka mempunyai cara yang berbeda, menyesuaikan zamannya, menyesuaikan
ilmu pengetahuan dan teknologi ya tentunya. Ya kira-kira seperti itu gitu. Juga menyesuaikan umatnya ada yang keras, ada yang halus, ada yang sedikit disenggol dikit langsung merah marah gitu ya. Itu berbeda-beda, dan juga cara Nabi Rasul berdakwahnya berbeda gitu. C. Tidak dapat ditandingi oleh ide manusia yang ingin menyeimbangkannya. Jadi ide Al-Quran itu tidak dapat ditandingi oleh ide manusia. Jadi misalkan nih Al-Quran ini bukan misalkan lagi, Al-Quran ini emang udah jadi. Nah kemudian hari misalkan ada orang yang ingin membuat ayat Al-Quran atau semacam tandingan ayat baru gitu, bahwa dia mengaku Rasul berikutnya gitu setelah Nabi Muhammad. Terus kemudian dia membuat ayat dan itu tidak bisa gitu, karena sudah ditentukan bahwa Nabi Muhammad ya Nabi yang terakhir, nggak ada Nabi yang lainnya, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Nah kira-kira seperti itu. Al-Quran tidak dapat ditandingi karena Al-Quran adalah sumber dari ilmu pengetahuan gitu. Hanya kita membutuhkan bahasa tersendiri, bahasa versi kita untuk menerjemahkannya. Banyak tafsir-tafsir yang yang sudah menerjemahkan Al-Quran itu sendiri sesuai kaidah-kaidahnya, tentu aturan dalam tafsir itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya silahkan kalian bentuk diskusi. Bentar lagi saya akan bentuk forum diskusi. Kelompoknya kemarin sudah dibikin ya. Saya tadi juga melihat kelompoknya. Diskusinya ini pertanyaannya, apa saja ayat-ayat Al-Quran yang mengandung penjelasan tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan kisah. Soal kedua, bagaimana proses setiap rasulnya dalam memperoleh kitab, Rasulullah dalam memperoleh kitab itu gimana prosesnya, seperti itu. Nah dalam diskusi ini kalian boleh tanya temen, mencari literatur baik melalui media atau buku di perpustakaan. Nanti diskusinya juga akan saya nilai via kelompok gitu. Kelompok akan saya nilai nanti penjelasannya gimana, mempresentasikannya gimana gitu ya, ngerti ya. Tugas kelompok silahkan dikerjakan. Zoom meeting saya bagi. Jadi kalau di Zoom meeting itu bisa dibagi room-roomnya gitu. Bentar saya setelah ini saya bantu sebelum saya tutup. Selanjutnya setelah diskusi nanti untuk tugas di rumah masing-masing mengerjakan halaman 16-19. Ada pilihan ganda sama uraian, silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di hari yang sama, di hari Selasa, di minggu depan. Seperti itu ya, nanti dinilai. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.